Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa kembali dengan saya dalam kuliah Ramadan. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah masuk tanggal 15 Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita pada hari-hari yang lalu semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita diberikan panjang umur serta kekuatan untuk terus beribadah menyempurnakan siam Ramadan hingga sebulan penuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, puasa adalah imsak. Kita menahan diri dari sejak adzan subuh sampai adzan maghrib. Kita iftar, kita membatalkan puasa kita. Selama dari subuh sampai menjelang adzan, kita imsak, kita menahan diri dari makan, dari minum, dan dari hubungan suami istri. Sebagai sebuah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yang telah disebutkan dalam ayat yang saya baca tadi, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan kepada kalian melaksanakan syiyam, yaitu al-imsak anil akli wasyarab wal jima'a ma'an niyah, yaitu menahan diri dari makan, minum, dan hubungan suami istri dari sejak terbit fajar sampai tenggelamnya matahari dengan niat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, imsak atau menahan diri dari makan ketika kita lapar dan menahan diri dari haus ketika kita haus, ini akan menimbulkan suatu empati sosial bagi kita kepada saudara-saudara kita yang kehausan dan kelaparan. Barangkali kita baru hari-hari bulan Ramadan ini saja kita lapar dan haus, tapi tidak sedikit saudara-saudara kita yang sudah lama kehausan dan sudah lama kelaparan. Apalagi di masa pandemi corona ini, penerapan PSBB telah merumahkan semua pekerja kita, telah menjadikan pekerja kita sebagai pengangguran dan menjadikan pekerja kita tidak mendapatkan penghasilan, sehingga semakin lemah daya beli mereka, semakin tidak mampu mereka memenuhi kebutuhan dasar mereka untuk makan, minum, dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Puasa adalah targetnya agar kita bertakwa, la'allakum tattaqun, yakni tattaquna maharimallah, agar kalian menjaga diri dari berbagai perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak minum walaupun ada air, apalagi khamr yang sudah diharamkan, tentu tidak akan kita minum. Kita tidak makan walaupun ada nasi dan kita sedang lapar, apalagi kalau dihadapkan kepada kita babi dan berbagai makanan yang haram, tentu kita akan menolaknya. Pemirsa, di dalam empati sosial orang yang berpuasa, maka dengan tujuan, target agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti di situ ada pemahaman bahwa di antara harta yang kita miliki pasti ada harta milik saudara-saudara kita yang du'afa, saudara-saudara kita yang fuqara wal masakin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa fi amwalihim haqqun lisaili wal mahrum,
Di antara mereka, harta mereka terdapat harta milik orang-orang yang karena lapar dan hausnya tidak tertahankan, mereka terpaksa meminta-minta. Dan juga milik orang-orang yang sebenarnya lapar dan haus dan sebenarnya membutuhkan harta, tetapi mereka malu untuk mengungkapkan perasaan mereka. Kita yang harus punya kepekaan sosial dan kita harus punya empati sosial kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Pemirsa yang dirahmati Allah, sore nanti kita akan digembirakan dengan iftar, dengan berbuka puasa. Dan kita lebih digembirakan dengan janji Allah dan Rasul-Nya bahwa orang yang memberikan makanan kepada yang iftar akan mendapatkan 3 kebaikan, 3 balasan, 3 bonus, yakni akan diampuni dosa-dosanya, akan dibebaskan dari api neraka, dan akan mendapatkan pahala copy paste dari saudara-saudara kita yang kita berikan makanan untuk berpuasa. Oleh karena itu, kita perlu gemarkan diri kita. Selain kita bergembira untuk berbuka puasa, untuk iftar, mari kita gembirakan saudara-saudara kita yang lain untuk sama-sama menikmati kegembiraan yang telah disebutkan oleh baginda Rasul, walissaimi farhatan, bahwa untuk orang yang berpuasa ada 2 kegembiraan, yakni farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i rabbih, yaitu kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, karena puasa kita akan menjadi syafi', akan menjadi penolong kita, pembela kita di hari kiamat kelak. Pemirsa yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan pun menjelang Idul Fitri, kita diwajibkan membayar zakat fitrah. Zakat fitrah, kata Nabi, adalah zakatul fitr tuhrotan lissaimi minar rafas, adalah akan mensucikan orang-orang yang berpuasa dari rafas. Mungkin pada saat kita berpuasa, kita kelebihan ucapan, mengucapkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Atau mungkin dengan istri kita melakukan ucapan-ucapan ataupun tindakan-tindakan yang bisa mengarah kepada hal yang dilarang atau yang dicegah atau yang diimsak di bulan Ramadan, yaitu jima. Maka seluruh rafas itu akan dihapus oleh zakat fitrah yang kita keluarkan. Zakat fitrah, kata Nabi, adalah tuhrotan lissaimi minar rafas wa tu'amatan lil masakin. Zakat fitrah yang berupa beras ataupun zat-zat makanan sebesar 2,5 kilogram atau sebesar 3 liter, itu wajib kita keluarkan nantinya untuk membersihkan diri kita, membersihkan puasa kita, membuat kita lebih bagus, dan juga adalah untuk berbagi dengan saudara-saudara kita kaum masakin. Tu'amatan lil masakin adalah menjadi makanan bagi kaum fakir miskin. Oleh karena itu, saudara-saudara, bulan Ramadan ada bulan yang agung, syahrun adimun, syahrun mubarak, bulan yang agung dan bulan penuh berkah. Maka mari kita perbanyak empati sosial kita, kita perbanyak tanggung jawab sosial kita berbagi dengan saudara-saudara kita, agar jangan harta kita hanya kita genggam sendiri, tapi mari kita buka, kita bagikan sebagian harta kita kepada saudara-saudara kita, agar bisa mereka memenuhi kebutuhan mereka, khususnya kebutuhan dasar, makan dan minum mereka, sehingga bisa mereka tetap melanjutkan ibadah di siang bulan Ramadan. Pemirsa, adalah sesuatu yang luar biasa apabila kita memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Demikian juga apabila kita berkelebihan harta, zakatul amwal, kita keluarkan zakat mal kita, zakat harta kita
juga di bulan Ramadan. Sebab baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, man taqarraba bi khoslatin minal khair, siapa yang melakukan perbuatan sunnah, kebaikan sunnah, karena kaman ada faridatan fima siwahu, maka dia dinilai, diberikan pahala, diberikan ganjaran seperti melaksanakan kewajiban pada bulan yang lain. Waman ada faridatan fihi kana kaman ada sab'ina faridatan fima siwahu. Dan siapa yang melaksanakan perbuatan wajib di bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti mengerjakan 70 kewajiban itu pada bulan yang lain. Mari kita perbanyak sodako-sodako sunnah agar kita mendapatkan pahala seperti membayar zakat. Dan mari kita bayarkan zakat kita pada bulan Ramadan. Seumpama kita memiliki uang di simpanan kita yang ada di bank, maupun simpanan kita yang ada di rumah, cash on hand, maupun simpanan kita berupa piutang-piutang yang ada, yang menjadi pinjaman saudara-saudara kita kepada kita yang belum dibayar. Kita hitung semuanya dan kita bayar di bulan Ramadan ini. Seumpama ketemu totalnya misalnya 100 juta rupiah, maka wajib kita keluarkan 2,5%-nya atau 1/40-nya, 2,5 juta rupiah. Yang insya Allah kalau kita bayarkan di bulan Ramadan, kita seperti telah berzakat, tidak 2,5 juta lagi, tapi 2,5 juta kalikan 70. Ini luar biasa. Dan apalagi bila amal-amal zakat kita, amal-amal sedekah kita, maupun amal-amal infak untuk dakwah dan jihad fisabilillah kita lakukan di bulan Ramadan, luar biasa. Apalagi untuk infak jihad, pahalanya bukan lagi 70 kali, tetapi 700 kali. Dan di bulan Ramadan 700 kali itu dikalikan dengan 70 kali. Jadi perkalian-perkalian yang sangat luar biasa untuk empati sosial di bulan Ramadan. Apalagi ini kita sudah pada pertengahan Ramadan, menuju babak-babak final dari bulan Ramadan, dari ibadah Ramadan, khususnya 10 malam terakhir, yang oleh baginda Nabi kita diminta untuk membidik atau memburu, meraih pahala Lailatul Qadar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin, bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kita persiapkan untuk berempati sosial, untuk berbagi kepada saudara-saudara kita, karena perhitungannya sudah jelas. Kalau di bulan Ramadan dikalikan 70 kali, dan di malam Lailatul Qadar maka ditambahkan lagi 70 kali kali 1000 bulan, ya, atau kali 30.000 malam. Jadi amalan luar biasa, luar biasa. Mari kita sediakan diri untuk persiapan agar kita selain menjalankan ibadah siam, kita sempurnakan lagi siam kita di siang hari. Kita perbanyak kajian-kajian Islam online di siang hari maupun di malam hari. Kita perbanyak membaca Al-Quran di siang hari maupun di malam hari. Kita juga melakukan birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua kita di siang hari maupun di malam hari. Juga kita akan iktikaf di masjid, karena iktikaf itu di masjid bukan di rumah. Ayatnya sudah jelas,
wa antum aakifuna fil masajid, dan kalian sedang melaksanakan iktikaf di masjid. Pahala iktikaf luar biasa besarnya, apalagi kita juga memberikan sedekah, membayar zakat, membayar infak, luar biasa, apalagi pada saat malam-malam Lailatul Qadar, malam-malam ganjil fil ashril awakhir, di 10 malam terakhir. Saudara, tentu semua itu bisa kita kerjakan dan bisa kita planning, bisa kita rencanakan. Misalnya malam 21 kita akan membagi berapa, malam 22 kita akan bagi berapa, malam 23 kita bagi berapa, terus setiap malam kita bagi sampai malam ke 29 ataupun malam ke 30 jika bulan tidak kelihatan, bulan Syawal tidak kelihatan pada akhir daripada tanggal 29 Ramadan. Maka yang kita persiapkan untuk empati sosial, ingat pada bulan akhir bulan Ramadan justru kriminalitas itu meningkat. Kenapa kriminalitas meningkat? Karena orang kebutuhannya juga meningkat. Sedangkan sekarang di masa pandemik, ya, di masa sulitnya orang berusaha, bahkan bukan sulit lagi, dilarang berusaha, dilarang bekerja. Katanya work from home, work from home. Tidak semua orang bisa work from home. Kita punya sektor UMKM itu sekitar 65 juta. Berapa persen? Dan 65 juta itu bisa menjadi pengangguran karena adanya penerapan daripada PSBB. Cara mengatasi corona yang mengikuti WHO. Dan banyak sekali yang menjadi korban. Maka mereka itu wajib kita tolong. Mereka itu wajib mendapatkan, bagi kita adalah mendapatkan sebagian daripada harta kita. Perbanyak berbagi. Perbanyak berbagi. Maka insya Allah kembalinya kebaikan itu untuk kita. Tapi kita harus bersabar dalam hal ini. Mengerjakan itu semua. Menghadapi bagaimana keluhan saudara-saudara kita maupun mereka yang tidak mengeluh. Tapi insya Allah dengan kesabaran itu semua kita bisa kerjakan. Dan Allah menjanjikan pahala yang besar untuk orang-orang yang sabar. Sebagaimana firman-Nya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan dipenuhi kepada orang-orang yang sabar, akan dipenuhi pahala mereka bighairi hisab, tanpa dihitung lagi, bighairi mikyalin wa mizanin, tanpa diukur dan tanpa ditimbang lagi. Banyak sekali. Dan puasa adalah nisfus sobri, sebagian dari kesabaran. Tidak mungkin kita bisa melanjutkan puasa kalau kita tidak sabar. Meskipun kita haus, kita tetap tidak minum. Meskipun kita lapar, tetap kita tidak makan. Walaupun makanan tersedia, minuman tersedia yang halal-halal dan thayyiban. Pemirsa yang dirahmati Allah, puasa memang menimbulkan empati sosial kepada kita, dan puasa akan membuat kita memiliki tanggung jawab sosial dengan syariat-syariatnya, termasuk kakek nenek kita yang sudah tua, bangka, maupun yang sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh. Mereka diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang tidak mampu berpuasa karena usianya yang terlalu tua dan karena penyakit yang tidak bisa sembuh lagi, maka fidyatun ta'amu miskin. Mereka diwajibkan membayar fidyah, menggantikan puasa mereka dengan fidyah, yaitu sekitar 1 mud atau 1/4 kilogram yang dibagi kepada fakir miskin. Fidyatun ta'amu miskin, memberikan fidyah untuk berupa makanan untuk diberikan kepada fakir miskin. Cukup jelas dan gamblang apa yang saya sampaikan.
bahwa puasa telah menimbulkan tanggung jawab sosial, dan dengan kita kerjakan amal soleh, tanggung jawab sosial kita, maka insya Allah kita akan semakin bahagia, kita akan semakin awet muda, kita akan semakin tambah rezeki. Kata Rasul, mana soko, ya, tidak akan mana kosong, ya, tidak akan berkurang orang yang membayar zakat, tidak akan berkurang hartanya orang yang membayar sedekah, tidak akan berkurang hartanya orang yang berbagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan mental kepada kita untuk selalu gemar berbagi, untuk selalu gemar menolong saudara kita. Dan Nabi berpesan, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah pasti akan menolong seorang hamba yang selalu menolong saudaranya. Dengan berbagi, kita menolong saudara kita dari kefakiran mereka, dari kelaparan mereka, dari kehausan mereka. Ingat apa yang disampaikan Sayyidina Ali, kadal fakru ayyakuna kufron. Hampir-hampir kefakiran itu mengantarkan kepada kekufuran. Ingat yang di luar sana terus mengintai saudara kita, memberikan makanan-makanan dalam rangka untuk ditarik, ya, keluar saudara kita itu dari agama, dari keyakinan kepada Allah dan Rasulnya. Ingat kasus nasi anjing baru-baru ini, bahwa mereka berusaha untuk menarik umat Islam keluar. Kalau umat Islam dikasih nasi anjing sudah mau, maka mereka akan mudah untuk menarik umat Islam dari agama mereka. Ingat, mereka pasti ingin agar umat Islam keluar dari agamanya. Kalau sekiranya mereka mampu, pasti mereka lakukan itu. Pemirsa yang dirahmati Allah, dengan kita berbagi kepada saudara kita, baik berupa harta, uang, maupun makanan, minuman, baik berupa memberikan makanan kepada orang yang iftar, maupun kita membagikan zakat kita, infak kita, sedekah kita, insya Allah saudara kita terjaga dari segala bentuk pemurtatan, terjaga dari upaya-upaya orang lain untuk menarik saudara kita keluar dari agama mereka. Ini merupakan tugas dan tanggung jawab sosial kita, dan juga tugas dan tanggung jawab keagamaan kita. Mudah-mudahan dengan itu Allah memberikan pahala yang besar kepada kita semua, dan mudah-mudahan di hari kiamat kita bersama-sama masuk ke surga Allah dan dilewatkan kepada surga melalui pintu Ar-Royan, yaitu pintu yang khusus untuk orang yang berpuasa. Mari kita hayati semua ini, dan agar kita selalu terhubung dengan Islam, terhubung dengan Quran, dan terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita adalah milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Fasubhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.